Shalom, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih kepada Tuhan, kita boleh kembali di dalam season yang kedua dalam program Kasih Kristus. Kita kembali hadir untuk memberkati saudara, dan kita rindu, kita ada hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, menyembah Tuhan. Kita rindu saudara, malam hari ini kita satukan hati kita menyembah Dia. Tuhan memberkati. Mari kita angkat iman kita angkat hati kita sembah Dia. Terima kasih buat yang sudah bergabung. Saya akan memberi salam buat Ibu Magdalena, buat Jekni Oktaviani, shalom. Buat Ibu Dr. Eri, shalom. Buat Ibu Listi, Ibu Cican ya, Cican, shalom. Semua kita yang bergabung, shalom. Tuhan memberkati. Mari kita angkat satu pujian. Mulia, mulia, haleluya, haleluya, haleluya. Mulia, sembah Raja mulia. Terus haleluya dan puji. Coba tolong dikirim. Mulia, shalom Natalia, Tuhan memberkati. Kerajaannya dari surga datang untuk segenap umatnya. Katakan dipuji, dipuji, ditinggikan namamu Yesus. Shalom Bu Santi, Tuhan memberkati. Shalom Aprilia, Tuhan memberkati. Yesus Raja, oh mulia. Salam Noel, Tuhan memberkati. Dia mati, dibangkitkan jadi raja. Katakan mulia, mulia. Salam Pak Trimo, Tuhan memberkati. Mulia bagi Yesus, puji, hormat dan kuasa. Katakan mulia agung kerajaannya, mulia agung kerajaannya. Shalom Pak Siswo, shalom Pak Joko Warsito, shalom Pak Dwi. Tuhan memberkati, haleluya. Segenap umatnya, katakan dipuji, ditinggikan, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Dipuji, ditinggikan
Yesus dan kuasa. Katakan mulia agung kerajaannya, mulia agung kerajaannya, agung kerajaannya. Dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia agung kerajaanmu, agung kerajaanmu. Dari surga datang untuk segenap umatnya. Katakan dipuji, puji, ditinggikan namanya Yesus. Haleluya. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dari dibangkitkan. Shalom Butentrem, Tuhan memberkati. Haleluya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah. Katakan Yesus Raja. Haleluya. Mulia. Haleluya, kita sembah Dia, Raja mulia, Raja yang besar, Raja yang berdaulat atas setiap kita yang percaya, yang setia. Haleluya. Dia telah mati, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia.
telah mati. Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Haleluya, 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 haleluya. Yesus telah mati, dibangkitkan jadi raja. Tidak ada alasan buat setiap kita, saudara, untuk tidak menyembah Dia. Kami rindu Tuhan pada malam hari ini. Engkau yang mempersatukan hati setiap kami. Dimanapun kami berada saat ini, baik kami yang di sini maupun yang streaming, kuasa-Mu bekerja. Kami rindu menyenangkan-Mu. Kami akan berkata, bangkit serukan nama Yesus. Haleluya. Bangkit serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasa-Mu. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama-Nya. Haleluya, dengan kuasa nama Yesus. Bangkit, haleluya. Glory bagi Yesus. Glory, haleluya. Kuasa-Mu luar biasa, Tuhan. Kalahkan dengan kuasa nama-Nya. Katakan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Haleluya. Lebih lagi, nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Katakan menara yang kuat. Kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya, 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 haleluya. Mari saudara kita sembah Dia. Haleluya, Kau layak disembah. Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak dipuji, Kau layak ditinggikan, Kau layak dimazmurkan. Kau yang layak kami ceritakan, Tuhan. Kau yang layak kami saksikan dimanapun kami berada. Kami mau menyaksikan kebaikan-Mu. Kami mau bangkit bersama nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Kami bangkit di dalam nama Yesus Kristus. Semua yang terpuruk, semua yang loyo, semua yang berputus asa dan berbeban berat, semua kami datang kepada Yesus. Di dalam nama Yesus ada kuasa, ada kemenangan, ada pertolongan, ada kesembuhan. Di dalam nama Yesus ada kekuatan. Hikmat Tuhan turun di dalam nama Yesus. Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Kami rindu firman-Mu, karena firman-Mu yang akan menolong kami, memampukan kami menjadi manusia yang hidup di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Urapi hamba-Mu yang tidak bisa apapun ini. Tanpa urapan-Mu tidak akan terjadi sesuatu apapun. Hamba rindu urapi hamba-Mu lebih. Kami minta urapan-Mu lebih lagi. More Jesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, shalom, shalom. Salam saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Betapa kita bangga
Saya mau angkat satu pujian. Kami bangga memiliki Allah. Haleluya. Coba liriknya Bu Ana. Menjadi milikmu kami bangga. Kami namanya. Haleluya, kami bangga. Haleluya. Kami bangga memiliki Allah sepertimu. Haleluya. Kami bahagia menjadi milikmu. Terus kami agung, kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan, katakan namamu Yesus. Kami bangga memiliki Allah sepertimu. Kami bahagia menjadi milikmu. Kami memuji, kami menyembah kepadamu Yesus. Kami bangga memiliki Allah sepertimu. Kami bahagia menjadi milikmu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan namamu Yesus. Kami bangga memiliki Allah sepertimu. Kami bahagia menjadi milikmu. Kami memuji, kami menyembah kepadamu Yesus. Kami memuji, kami menyembah, kami memuji, kami menyembah kepadamu Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Inilah saudara kerinduan setiap kami, kerinduan setiap kita. Kita mau memuji, menyembah di dalam nama Yesus Kristus. Kita mau tinggikan Dia, kita mau agungkan Dia, kita mau muliakan Dia, kita mau bersorak buat Dia, kita mau melompat, kita mau proklamirkan namanya, deklarasikan nama di atas segala nama-nama yang berdaulat, nama yang berkualitas, nama yang berkuasa, nama yang memberi saya dan saudara hidup. Amin. Haleluya, haleluya. Kita langsung buka di dalam 1 Samuel ayat yang pasal yang ke-23 dari saudara yang dikasih Tuhan, ayat yang kedua. Saudara, mari kita buka di dalam 1 Samuel pasal yang ke-23, langsung di ayat yang kedua. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehilah. Saudara dan saya, Daud ini pribadi yang selalu bertanya kepada Tuhan. Dalam segala keadaan dia bertanya kepada Tuhan. Itu yang membuat hati ini saudara selalu dan selalu haus dan lapar akan firman. Kita jadi mengerti pribadi seperti apakah kita ini saudara. Saudara dan saya, tanpa kita bertanya kepada Tuhan, kita tidak akan tahu apa-apa. Mari kita belajar dari pribadi Daud. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan. Bertanya. Karena dia tahu Tuhan sumber hidup. Saudara, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah. Katakanlah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehilah. Amin. Ayat 4.
Lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan untuk kedua kalinya, saudara. Maka Tuhan menjawab dia firman-Nya, bersiaplah, pergi ke Kehilah, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Amin. Haleluya. Selalu bertanya kepada Tuhan. Coba sekarang kita kembali ke pribadi kita. Kalau kita bertanyanya kepada siapa, saudara? Saya, saudara, ini pertanyaan ini saudara dan saya yang jawab. Saya kalau ada persoalan masalah, ada apa-apa, mungkin di dalam menghadapi terbit matahari sampai terbenam, saudara tanyanya kepada siapa? Tolong minta tisu. Saudara tanya kita sama siapa? Hari-hari begini, saudara, ini mau apa? Menjelang hari raya sekalipun COVID-19, mal-mal sudah mulai buka, saudara. Saudara mau tanya sama siapa kalau kita mau melakukan sesuatu? Apakah kita seperti Daud tanya kepada Tuhan? Orang yang tanya kepada Tuhan hidupnya bisa dipertanggungjawabkan, saudara. Bisa dijadikan contoh, saksi, dimanapun dia berada. Seperti ini Daud bertanya terus. Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehilah karena sudah bertanya dan Tuhan berkata, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Maka dia pergi, sudah dapat berkat dari Tuhan, sudah diberkati. Tuhan sudah berkata pergilah, saudara dan saya. Pergilah Daud dan orang-orangnya ke Kehilah. Ia berperang melawan orang Filistin itu. Dihalonya ternak mereka dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehilah. Kenapa, saudara? Karena bertanya kepada Tuhan. Tuhan memberi jawab. Karena apa? Daud dekat dengan Tuhan. Jadi saudara, pagi tadi banyak yang konseling sama saya melalui fit call. Saudara yang dikasih Tuhan, yang dari Bali juga dari Surabaya. Terus saya sampaikan kepada beliau-beliaunya. Saudara yang dikasih Tuhan, saya sampaikan ke beliau, jangan pernah fokus, karena beliau menghadapi banyak hal, sakit penyakit juga, rumah tangga. Saya sampaikan, jangan fokus kepada keadaanmu. Jangan mau digeser oleh apapun. Kenyataan bukan kebenaran. Fokus kita ya kepada Tuhan. Tanya sama Tuhan. Saya sampaikan yang di Bali cepat pulang ke Semarang. Jangan lama-lama di sana. Kalau tanya sama Tuhan waktu kita berdoa sama beliau, Tuhan tempatkan beliau di Semarang. Kenapa sampai ke sana? Jangan. Saudara dan saya kalau tanya sama Tuhan seperti Daud, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Setelah Tuhan berbicara itu sama Daud, maka pergi dia. Daud pergi di ayat yang kelima. Terus apa firman Tuhan mengatakan di bagian B? Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehilah. Menyelamatkan karena apa? Penyertaan Tuhan. Tanya mbak Tuhan disuruh pergi, pasti berhasil. Jaminan Tuhan itu. Di dalam Yesus ada jaminan, ada kehidupan. Terus ayat 7. Kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah masuk ke Kehilah. Lalu berkatalah Saul, Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganku. Sebab dengan masuk ke dalam kota yang berpintu dan berpalang, ia telah mengurung dirinya. Maka Saul memanggil seluruh rakyat pergi berperang ke Kehilah dan mengepung Daud dengan orang-orangnya. Ketika diketahui Daud bahwa Saul berniat jahat terhadap dia, berkatalah ia kepada Imam Abiatar, bawalah efod itu kemari. Berkatalah Daud, Tuhan Allah Israel, hambamu ini telah mendengar kabar pasti bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Kehilah dan memusnahkan kota ini oleh karena aku. Bertanya lagi, Daud berkata sama Tuhan, selalu apa-apa dia datang ke Tuhan. Di segala macam yang dihadapi, dia langsung ke Tuhan. Saudara dan saya, kalau kita datang kepada Tuhan, pasti Sang Sumber Hidup yang menjamin saya dan saudara akan memberi jawab. Jangan datang ke yang lain dulu, saudara.
keri-keri Tuhan, terakhir Tuhan. Apa saudara wong yang semua kita yang biasa kita konselingi saudara ya, mereka datang ke semuanya. Didatangi orang pintar, didatangi apa semua didatangi. Terus saya bilang terakhir minta pertolongan sama Tuhan. Tuhan kok dianggap sembarangan. Tuhan itu yang terutama. Dia barisan di depan kita, kita di belakang saudara. Terus ayat yang ke-12, ayat 11 dulu. Akan diserahkan oleh warga-warga kota Keila itukah aku ke dalam tangannya? Akan datanglah Saul seperti yang telah didengar oleh hambamu ini. Tuhan Allah Israel, beritahukanlah kiranya kepada hambamu ini. Jawab Tuhan, iya akan datang. Bertanya lagi dia sama Tuhan saudara. Salam Buram, selamat bergabung, Tuhan memberkati. Saudara, dia bertanya lagi mbak Tuhan. Dia nggak main-main saudara. Dia selalu bertanya mbak Tuhan dalam kondisi apapun, tekanan seperti apapun. Tuhan berkata, iya akan datang. Iya akan datang. Kemudian bertanyalah Daud, akan diserahkan oleh warga-warga kota Keila itukah aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul, firman Tuhan. Akan mereka serahkan. Tanya lagi sama Tuhan. Saudara, lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya, kira-kira 600 orang banyaknya. Mereka keluar dari Keila dan pergi kemana saja. Mereka dapat pergi apabila kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah meluputkan diri dari Keila. Maka tidak jadilah ia maju berperang. Saudara dan saya, bahwa Daud telah meluputkan diri dari Keila, maka tidak jadilah ia maju berperang. Saudara dan saya, saat ayat 13, saya ulangi. Lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya, kira-kira 600 orang banyaknya. Mereka keluar dari Keila dan pergi kemana saja mereka dapat pergi. Apabila kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah meluputkan diri dari Keila, maka tidak jadilah ia maju berperang. Saudara dan saya, Allah kita Allah yang hidup. Mari saudara, mulai hari ini kita buat komitmen. Kita mau datang kepada Tuhan dalam keadaan apapun, setiap hari, setiap waktu, setiap saat, setiap detik. Datang kepada Tuhan. Kemarin saya boleh terima mujizat saudara. Kan saya sudah pernah bilang, saya kalau sakit diam. Saya itu setiap duduk, saudara mau bangun itu, celeng gitu. Ada organ tubuh saya yang celeng gitu saudara ya. Tapi puji Tuhan, kemarin roh Tuhan menjamah saya sembuh. Saya bisa duduk, bangun, berdiri sakarep-karepe kayak biasanya normal. Saya berkata, Tuhan engkau hebat, engkau dahsyat. Kami terima mujizat. Jangan anggap saudara kita bisa apa-apa. Saya katakan saya nggak ngerti apa-apa dan nggak pernah bisa apa-apa. Karena roh Tuhan itulah, karena urapan itulah, saya setiap waktu belajar. Kalau Daud bertanya, kenapa kita tidak bertanya? Daud ini pribadi yang diperkenan Tuhan loh saudara. Dua pribadi yang dikenan Tuhan, Yesus Kristus dan Daud. Kita belajar dari tokoh Alkitab yang diperkenan Tuhan. Apa-apa tanya sama Tuhan, apapun yang kita lakukan. Kalau saya dan saudara nggak tanya sama kita akan mati konyol. Memang sepertinya berhasil, jalannya bagus. Sepertinya aman-aman saja, tapi saudara kita nggak tahu. Ternyata di balik itu kita mengalami kegagalan, kerugian, kecelakaan. Karena apa? Tidak bertanya sama Tuhan. Kalau bertanya sama Tuhan, sekalipun diizinkan ada sesuatu terjadi, dia beserta. Dia beserta, dia membackup kita. Lah ini Daud dioyak-oyak sama Saul. Karena apa? Tuhan izinkan. Daud pribadi yang dikenan Tuhan, pribadi yang disertai Tuhan, tapi Tuhan izinkan. Saudara dan saya, Daud takut di ayat 15.
Karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya ketika Daud ada di padang gurun Sif di Koresa. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 16. Maka bersiaplah Yonatan anak Saul, lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Yonatan datang ke Koresa untuk menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah pribadi di sekitar saudara, di saat saudara mengalami tekanan seperti Daud dikejar-kejar? Banyak saudara di sekitar kita Saul. Pribadi seperti Saul ini di sekitar kita hari-hari ini. Banyak, karena Tuhan kepingin melihat kita memiliki iman seperti apa. Apakah kita ini menyertakan Tuhan dalam hidup kita atau tidak? Tujuan Tuhan seperti itu atas saya dan saudara. Banyak Saul-Saul di sekitar kita. Gak pandang bulu. Saul-Saul di sekitar kita malah kebanyakan orang-orang yang punya gelar pangkat titel, saudara. Ria menghadapi, jadinya tahu, punya pengalaman pribadi dengan Allah. Di dalam pelayanan kekristenan bukan berbicara tentang aturan-aturan yang ada, tapi kekristenan berbicara tentang pengalaman saya, saudara kepada Tuhan. Perjumpaan pribadi kepada Tuhan. Keintiman. Semakin ditekan semakin bertanya. Semakin ditekan semakin berlutut berdoa menyembah. Seperti yang dilakukan Sadrak Mesak Abednego. Semakin ditekan semakin tersungkur memuji-muji Tuhan. Gak dipusingkan keadaan di sekitar. Kata bunyi-bunyian itu gak ada, saudara. Terus maka bersiaplah Yonatan anak Saul lalu pergi kepada Daud. Dia menguatkan kepercayaan Daud, saudara, kepada Allah. Dikuatkan, diingatkan kembali pertolongan-pertolongan Tuhan. Hamba Tuhan bisa saudara, hamba Tuhan saya katakan bisa diizinkan mengalami badai, maksud saya. Bisa hamba Tuhan itu mengalami takut, bisa. Khawatir, bisa. Tapi kalau yang namanya hamba Tuhan memiliki keintiman, dia segera menyadari dan kembali berbalik. Menguatkan imannya, kepercayaannya, berdiri tegak. Fokus pandangannya, senternya kepada Tuhan. Saya sampaikan, saudara, tidak ada satupun yang bisa menggoyahkan kaki yang berpijak di dalam kebenaran. Kaki yang pondasinya, saudara, iman kita yang pondasinya Jesus Christ. Gak ada yang bisa menggeser. Iblis merancangkan sesuatu mengintimidasi melalui apa saja. Bunyi-bunyian bisa melalui chatting, bisa melalui via telepon, bisa pick call, bisa apa saja. Melalui media sosial yang ada sarana, bisa. Tapi apa yang bisa membuat kita loyo kalau Tuhan menyertai saya dan saudara? Tidak ada satupun perkataan, bunyi-bunyian di sekitar kita yang bisa mengubahkan kuasa Tuhan, destiny, pertolongan, kekuatan daripada Tuhan turun kepada kita, saudara. Saudara dan saya, dan berkata kepadanya, janganlah takut, Yonatan berkata kepada Daud, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Waduh, keren, haleluya, haleluya. Saya rindu kita punya tim yang seperti Yonatan ini, saudara. Bisa menguatkan hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman ini, kita mengalami kejadian yang luar biasa. Bu Ana ada bersama saya, saudara. Itu bukan kebetulan tapi pengaturan Tuhan. Hal yang terindah di dalam hidup kita adalah di saat kita Tuhan izinkan mengalami pencobaan-pencobaan, yang pastinya Tuhan izinkan kasih karunia, saudara. Praktek langsung, makanya urapan Tuhan turun. Dari mana urapan itu turun kalau saudara nggak mau diproses?
Makanya nggak ngalami apa-apa. Lali semua, saudara. Kalau habis dengar khotbah, nggak ngerti khotbah diurapi sama tidak diurapi. Oh, khotbahnya bagus, salah. Jangan cari khotbah bagus. Carilah orang yang menyampaikan kebenaran yang diurapi Tuhan. Ilham Roh Kudus, saudara. Tadi yang dari Surabaya itu anak hamba Tuhan. Kaliber nasional, saudara. Yang sudah khotbah di mana-mana. Saya sampaikan, saudara, kepada beliaunya. Anak saya ini ada juga. Tadi mama saya juga ada di sini, orang tua saya. Sampai nangis berkata, bukan kebetulan. Tiba-tiba waktu saya berdoa, saudara, menyembah. Belum berdoa, baru menyembah. Menyembah Tuhan. Saya melihat wajah ibu ini. Terus beliau lagi ngajar. Beliau seorang guru, saudara, di SMK di daerah Surabaya. Dan saya percaya malam hari ini beliau juga ikut melihat. Saya percaya, saudara. Saya katakan tadi, coba buka nanti di IG. Kalau nggak ada, coba buka di YouTube, itu ada linknya di IG. Saya sudah sampaikan semua. Saya kirimi beberapa. Saya bilang, Tuhan itu luar biasa. Kuasanya dahsyat, luar biasa. Bukan kebetulan, saya katakan, karena jenengan ada di hati Tuhan. Karena jenengan ini milik Tuhan. Saudara dan saya, iki loh, Yonatan menguatkan Yonatan menguatkan hati Daud demikian, saudara. Dia berkata, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel, dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu. Haleluya. Saul tahu kalau Daud akan jadi raja. Yonatan menyadari kalau dia akan dijadikan di bawah dia, di bawah Daud. Juga Saul, saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang memiliki keintiman tahu bahwa masa depannya ada di tangan Tuhan. Jangan pernah takut, saudara, di dalam pelayanan, melayani jiwa-jiwa. Selama engkau melayani dimanapun berada dengan gesekan, dengan tekanan, itu bagus. Justru itu yang membuat saat ditekan, diremuk, saudara, ditindas, digiles, diperas, kita akan berlutut berdoa menyembah. Kita akan tersungkur datang kepada Tuhan. Kita akan berkata, Abba Father, kami perlu Engkau. Kami butuh Engkau. Engkaulah kekuatan dan mazmur kami. Di dalam tekanan ini baik. Sudah gak ada musimnya lagi, saudara. Gak ada musimnya lagi kita memperkatakan sesuatu yang bukan firman, yang tidak akan mengubahkan. Tapi mari kita perkatakan firman di dalam hidup kita dan kita lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian kedua orang itu mengikat perjanjian di hadapan Tuhan. Dan Daud tinggal di Koresa, tetapi Yonatan pulang ke rumahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-21, Pak Gu bisa bantu saya membacakan. Berkatalah Saul, diberkatilah kiranya kamu oleh Tuhan, karena kamu menunjukkan sayangmu kepadaku. Ini ya, saudara, orang-orang sip yang menghadap Saul di Gibea. Saudara bisa baca di ayat 19 sampai 20 yang melaporkan keadaan Daud kepada Saul. Makanya Saul berkata di ayat 21, diberkatilah kiranya kamu oleh Tuhan, karena kamu menunjukkan sayangmu kepadaku. Terus, baiklah, pergi, carilah kepastian lagi, berusahalah mengetahui di mana ia berada dan siapa yang telah melihat dia di sana. Sebab telah dikatakan orang kepadaku bahwa ia sangat cerdik. Berusahalah mengetahui segala tempat persembunyiannya. Kemudian datanglah kembali kepadaku dengan kabar yang pasti, dan aku akan pergi bersama-sama dengan kamu. Sesungguhnya jika ia ada di dalam negeri, maka aku akan meneliti dia di antara segala ribuan orang Yehuda. Lalu berkemaslah mereka pergi ke Sip mendahului Saul.
Daud dan orang-orangnya ada di padang gurun Maon, di dataran di sebelah selatan padang belantara. Ketika Saul dengan orang-orangnya pergi mencari Daud, diberitahukanlah hal itu kepada Daud. Lalu pergilah ia ke gunung batu dan tinggal di padang gurun Maon. Saul mendengar hal itu lalu mengejar Daud di padang gurun Maon. Dikejar-kejar. Orang yang mendengki, orang yang ngiri itu kayak gini saudara. Dikejar-kejar terus Saul. Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini dan Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana. Daud cepat-cepat mengelakkan Saul, tetapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud serta orang-orangnya untuk menangkap mereka. Ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, segeralah undur sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadap orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu gunung batu kelubutan. Saudara dan saya, Saul itu tahu bahwa Daud akan jadi raja. Saul ngerti bahwa Tuhan menyertai Daud, tapi masih juga dikejar-kejar, dimusuhi. Berapa banyak Saul-Saul hari-hari ini yang bertebaran di mana-mana di dalam gereja Tuhan. Banyak Saul-Saul seperti ini, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, menghadapi Saul seperti ini kenyang ria, saudara. Pribadi seperti Saul ini kenyang sekali sampai saya katakan, Tuhan kenyang, saudara. Tuhan enak, Tuhan lebih lagi. Biar kuasamu dinyatakan, semakin ditekan, semakin digiles, semakin ditindas, semakin baik. Buat karakter ini Tuhan dibentuk di atas dasar batu karang yang teguh. Saudara, di saat tekanan itu datang, kalau saudara belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, mari saudara, nanti kita akan pimpin doa supaya saudara dan saya setiap hari loh saudara. Bukan dulu, Bu, iya Bu, saya pernah 20 tahun yang lalu wis rak usom saudara. Hari ini loh, hari ini 10 Mei 2020, apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup saya dan saudara? Apa yang saudara alami hari ini bersama Tuhan? Setiap hari saya selalu, Tuhan, setiap hari harus berjumpa dengan Engkau. Kalau nggak berjumpa dengan Engkau, bahaya ini Tuhan. Pasti akan terjadi yang tidak kami inginkan. Ayo berjumpa dengan Tuhan. Dengan gambas dan kecapi, kita nyanyi saudara. Kita nyanyi dalam keadaan apapun, kita terus bersorak-sorai. Dari bangun pagi sampai kembali lagi beristirahat di malam hari, kadang sampai pagi dini hari. Yang didengar telinga ini, yang keluar dari mulut ini, hanya apa? Pujian bagi raja di atas segala raja. Bagaimana saudara saat membaca firman Tuhan? Saul tahu Daud disertai Tuhan. Saul tahu Daud akan jadi raja, tapi masih aja dimusuhi. Masih aja dikejar-kejar. Cari cara, licik dia saudara. Bagaimana caranya menghabisi dia, membunuh dia, mencelakakan, membunuh, macam-macam. Tidak ada capek-capeknya. Tampillah Yonatan anak Saul yang luar biasa, dipenuhi kasih Tuhan, menguatkan Daud, mengingatkan tentang kasihnya Allah kepada Daud. Saudara dan saya, Allah kita, Allah yang hidup. Bukan kebetulan kita berjumpa melalui live streaming, melalui akun IG ini. Bukan kebetulan. Tapi Tuhan punya rencana yang hebat, yang dahsyat. Tuhan punya rencana atas saya dan saudara. Kita belajar dari sebuah pribadi yang memiliki keintiman dengan Tuhan, yang selalu bertanya kepada Tuhan. Saudara, mulai buat komitmen setiap hari bertanya sama Tuhan. Tuhan, hari ini mau apa? Apa yang harus saya lakukan? Hari ini mau apa? Nanti saudara akan mengalami hari-harimu indah. Karena kuasa, setiap kita yang menjadi anak-anak Allah diberi kuasa. Kuasa itu saudara, kuasa itu bisa
ada di dalam hidup saudara. Saudara sudah diberi Tuhan kuasa, saya dan saudara. Bagaimana kuasa itu, power itu bisa keluar dalam hidup saya dan saudara, itu tergantung saya dan saudara. Tuhan sudah perlengkapi saya dan saudara. Itu tergantung kita. Makanya saudara dan saya mulai belajar mana urapan Tuhan, mana ilmu pengetahuan. Kita mulai belajar. Saudara, Daud membiarkan Saul hidup. Daud pergi dari sana lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Saudara dan saya, Allah kita luar biasa. Orang yang diurapi Tuhan, orang yang disertai Tuhan. Dia Tuhan izinkan mengalami badai, pencobaan apapun itu. Tapi Tuhan beserta, Tuhan menolong, Tuhan meluputkan. Mari saudara, kita akan berdoa. Buat musuh-musuh kita tercengang-cengang. Buat mereka tahu bahwa kita punya Allah yang besar, Allah yang hidup. Saya akan berdoa malam hari ini. Saudara yang dikasih Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa buat negeri kita. Kita berdoa buat para pendeta-pendeta supaya bertobat menjadi hambanya Tuhan. Kita angkat iman kita. Tuhan, hamba berdoa buat negeri Indonesia. Buat negeri kami. Buat pemerintahan yang ada di negeri kami. Dari pemerintahan yang tertinggi sampai yang terendah. Hamba berdoa buat provinsi-provinsi yang ada di negeri kami, 34 provinsi. Buat pulau-pulau yang ada, kami percayakan kepada Tuhan dan kami tahu Tuhan ada di Indonesia. Tangan Tuhan yang perkasa mencengkram Indonesia dan pemerintahan Indonesia di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa buat para pendeta-pendeta. Kami rindu semua pendeta-pendeta bertobat menjadi hambanya Tuhan di dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para pelayan-pelayan, mereka yang melayani apapun Tuhan di bidang kerohanian. Kami minta belas kasih-Mu supaya para pelayan-pelayan ini menjadi pelayan Tuhan, menjadi hambanya Tuhan. Haleluya, di dalam nama Yesus. Kami rindu gereja-gereja mengalami kasih-Mu. Kami rindu di dalam nama Yesus. Roh-Mu bekerja. Roh Tuhan bekerja malam hari ini. Di dalam nama Yesus. Kami rindu Tuhan. Engkau menjamah setiap gereja. Kami berdoa Tuhan. Buat pendeta-pendeta yang sudah Tuhan percayakan untuk menggembalakan di setiap gereja. Baik karismatik, Protestan, Katolik, kami rindu mereka menjadi hamba-Mu. Menjadi hamba kebenaran. Hamba Kristus Tuhan. Hamba Raja di atas segala raja. Yesus Tuhan Allah. Kami rindu Tuhan, kami rindu. Di dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa buat yang streaming malam hari ini. Biarkan hati kami tetap setia melihat kemuliaan-Mu dinyatakan. Daud saat mau berperang menghadapi Saul, menghadapi orang Filistin, menghadapi Goliat, menghadapi apapun, Daud selalu bertanya kepada Engkau, datang kepada Engkau, sehingga dia menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Kami mau memiliki pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Kami mulai belajar komitmen malam hari ini. Kami belajar untuk apa? Untuk bertanya kepada Tuhan hari lepas hari. 24 jam bertanya kepada Tuhan untuk kehidupan kami, masa depan kami, masa depan anak-anak kami. Kami mau bertanya kepada Tuhan. Untuk pelayanan kami selanjutnya, kami mau bertanya kepada Tuhan. Apapun itu kami mau bertanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Allahku yang dahsyat, yang luar biasa, hidup. Engkau yang telah mati, bangkit dan hidup, yang menyediakan tempat bagi kami orang yang percaya. Engkau Allah Immanuel yang menyertai kami. Terpujilah nama-Mu. Berkat-Mu turun malam hari ini buat setiap saudari kami yang streaming. Saudara dan saudari kami yang terkasih, yang setia. Di dalam nama Yesus, kuasa-Mu bekerja. Di dalam nama Yesus, Tuhan kami percaya. Esok pagi, kami kembali bangun dalam keadaan terbaik.
Malam ini kami beristirahat dalam kasih-Mu, dalam hadirat-Mu. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan hadir besok sore pukul 17 dan pukul 20.00. Kita kembali hadir menjadi berkat dalam program Kasih Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit, serukan nama Dia. Karena Dia Allah di atas segala Allah. Allah yang berdaulat atas saya dan saudara. Terpujilah nama-Mu. Tadi malam saudara, saya ada pertanyaan yang berbobot, yang berkualitas, yang luar biasa dari anak kami Natalia. Saudara, kami bersyukur dia selalu bertanya di setiap kami habis streaming. Dan pertanyaannya, bagaimana orang yang memusuhi Roh Kudus? Terus saya sampaikan, orang yang memusuhi Roh Kudus itu orang yang tidak punya. Yang pertama, orang tersebut tidak memiliki keintiman dengan Tuhan. Dan akhirnya dia tidak tahu ini pekerjaan roh apa bukan. Sehingga saudara yang dikasihi itu, bahkan ada yang sudah dari kecil ikut Tuhan, menyandang gelar pendeta juga, tapi membiarkan kebodohan itu sampai berakar. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya jelaskan singkat padat kepada anak kita Natalia yang malam ini juga mendengar, yang banyak pekerjaan kantornya. Saya berkata, Tuhan, terima kasih, banyak pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas yang menjadikan Engkau Tuhan disembah, dipuji, dipermuliakan. Saya bersyukur memiliki anak rohani yang luar biasa. Saya bersyukur memiliki anak rohani yang selalu bertanya kepada Tuhan. Dan saya percaya anak-anak rohani kita akan menjadi seperti yang Tuhan mau. Karena kita memimpin dalam roh dan kebenaran. Tuhan memberkati saudara. Biar malam hari ini kita beristirahat. Kita angkat satu pujian. Ayo Pakku, bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Dari Bu Listi, amin. God bless you. Haleluya. God bless you more. Tuhan memberkati juga Ibu Listi dan keluarga. Iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Katakan nama Yesus.